Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedi Santoso. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu adalah formulir KPR berbasis aplikasi Desktop. Sebelum perkenalkan dulu, kelompok kami yang pertama adalah Anissa Nabila dengan NRP 42, Ahmad Faik Naufal dengan NRP 45, dan saya sendiri, Freddy Santoso dengan NRP 58. Kami dari D4 Teknik Komputer B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, pertama-tama dari user akan masuk kepada tampilan awal atau tampilan home daripada aplikasi online KPR Bank BRI. Nah, bisa dilihat pada tampilan awal akan diucapkan selamat datang di laman KPRI BRI Online, di mana user akan bisa masuk sebagai 3 level. Yang pertama adalah nasabah, yang kemudian kedua adalah account officer AO, dan yang ketiga adalah petugas ADK. Nah, di sini bisa dilihat dari tampilan UI maupun UX yang kita berikan, dimulai dari penggunaan color psikologi. Nah, dari color psikologi sendiri kita menggunakan 3 warna. Yang pertama adalah warna putih, yang kedua adalah warna biru, dan yang ketiga adalah warna turkis. Nah, baiklah, kenapa kita menggunakan warna putih? Dari warna putih sendiri merupakan memiliki efek di mana akan memberikan kesan yang bersih serta segar. Nah, bisa dilihat sendiri sehingga nanti saat user menggunakan aplikasinya akan memudahkan dia dalam menerjemahkan maupun membaca seluruh instruksi yang ada. Kemudian ada juga warna biru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini merupakan aplikasi perbankan, menyangkut urusan yang sangat penting sehingga membutuhkan kesan yang menenangkan dan membuat user memiliki rasa aman atas kerahasiaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah warna turkis. Kenapa warna turkis? Karena di sini warna turkis sendiri akan memberikan rasa keamanan bagi user apabila dalam melaksanakan atau mengisi segala formulir yang ada. Ya, kemudian untuk formulir pengisian bagi nasabah dibagi menjadi 7 tab. Yang pertama adalah permohonan, kedua data pemohon, ketiga data pekerjaan, keempat data keluarga dekat, kemudian kelima data suami atau istri, keenam pendapatan per bulan, dan ketujuh adalah penawaran khusus. Nah, dimulai dari permohonan. Nah, bisa dilihat dari desain masih kurang lebih sama seperti tampilan awal home, di mana dari tampilan permohonan ini terdapat beberapa poin, yang mana yang kita gunakan di sini adalah mengacu pada teori Miller's Law, yang menyebutkan bahwa dalam suatu halaman harus memiliki 5 sampai 9 poin dalam satu halaman, sehingga user lebih mudah mengingat hal yang sudah dibaca maupun telah diisi. Kemudian, untuk dari segi tipografinya sendiri, membutuhkan desain yang terkesan resmi dan rapi. Maka dari itu, kita menggunakan font Arial, sehingga yang mana dari font tersebut merupakan font yang memiliki tipografi yang memiliki kesan profesional. Nah, baiklah, akan saya coba mengisinya dulu. Sudah, baiklah. Kemudian bisa dilihat dari sini juga kita menggunakan user control and freedom, di mana disediakan dengan menambahkan tombol kembali. Nah, sehingga user bisa kembali ke proses sebelumnya yang jika dirasa ada yang kurang salah maupun masih kurang yakin atas apa yang telah diisi. Nah, tombol yang kita gunakan menggunakan pendekatan desaturation color, yakni mempertimbangkan mata mentolerir lebih lama saat melihat layar, yakni menggunakan 100% saturation and brightness, sebab akan menimbulkan kesan exciting dan attract attention. Sehingga nanti saat mengklik dia akan tahu, oh ini tombol yang mungkin nantinya akan menggunakan untuk kembali maupun selanjutnya. Nah, bisa dilihat juga tombol yang kita gunakan menggunakan style button rounded. Nah, karena di sini kita menggunakan tren yang di mana nasabah maupun klien sangat sering menjumpainya. Oke, kita bisa next. Nah, bisa dilihat di sini bisa dilihat di sini pendekatan yang kita gunakan selanjutnya adalah
dalam UX di sini adalah pada aplikasi kita juga menggunakan visibility of system status. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan tampilan progress sehingga user akan dapat mengetahui progres pengisian data dalam progres mulai dari awal perjalanan, di tengah perjalanan, atau sudah mencapai akhir. Nah, jadi dia sudah tahu, oh ini saya masih di awal, oh masih banyak data yang belum saya kerjakan. Nah, kemudian di sini juga terdapat user control freedom, yaitu adalah tombol kembali maupun next yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian diikuti dengan match between system and real world, di mana bahasa yang kita gunakan pada aplikasi ini dibuat sesederhana mungkin agar user mudah mengerti. Nah, kemudian juga kita menggunakan help user recognize, diagnose, and recover from error. Nah, bisa dilihat di situ terdapat tanda penanda benar ataupun salah di setiap pengisian dokumen yang telah diisi. Sehingga jika nanti akan nanti akan ketahuan apakah sudah diisi maupun belum. Sehingga jika salah akan ketahuan jika tombol simpan nantinya akan ditekan. Nah, untuk pemilihan warna saat gagal proses maupun proses berhasil, kita mempertimbangkan dari segi color psikologinya juga, yakni jika berhasil dibutuhkan warna yang terkesan kita melakukan sesuatu yang benar, aman, sehingga kita menggunakan warna hijau. Sedangkan untuk proses yang gagal dibutuhkan warna yang mencolok untuk peringatan, maka dari itu kita menggunakan warna merah. Nah, oke, next lagi. Nah, bisa dilihat di sini kita juga menggunakan teori daripada Gestalt Principle, yaitu adalah Law of Similarity, di mana setiap fungsi dari item pada laman dikelompokkan berdasarkan kemiripan fungsi, yakni yang pertama adalah pengisian form ada memiliki letak yang sama atau grup. Nah, di sini kita bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah petunjuk role process. Dan yang ketiga adalah button simpan dan kembali yang memiliki kemiripan fungsi, yakni kembali kepada proses selanjutnya atau kembali ke proses selanjutnya. Nah, jadi di sini kita bisa dari satu halaman terbagi menjadi 3, sehingga akan membuat user merasa mudah dalam mengisi segala sesuatu yang ada. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Untuk mempercepat waktu akan saya coba untuk mengisinya. Selanjutnya kita akan mencoba tampilan pada level AO. Nah, langsung. Kemudian kita akan masuki pada laman login. Nah, login sendiri sama seperti sebelumnya menggunakan trend, yaitu adalah rounded pada pengisian textbook dan button, dan penggunaan warna juga masih sama seperti sebelumnya. Nah, di sini menggunakan beberapa teori, yaitu adalah aesthetic and minimalist design, di mana desain yang ditampilkan pada halaman hanya berfungsi untuk tujuan pengisian login saja, yaitu adalah untuk autentifikasi, sehingga hanya dibutuhkan tampilan yang minimalis saja. Langsung saja login. Pada tampilan awal terdapat beberapa tab, yaitu terdapat 5 tab, yaitu adalah yang pertama referensi bank, data objek, data asuransi, data pinjaman, dan data lainnya. Nah, untuk desainnya masih sama seperti sebelumnya, mulai dari rounded, mulai dari warna dan semacamnya masih sama. Untuk itu langsung saja akan saya lakukan pengisian random. Selanjutnya kita akan langsung mencoba level pada petugas ADK. Langsung saja, penjelasan untuk tampilan login masih sama seperti AO, jadi kita bisa langsung. Nah, di sini untuk pengisian formulir pada ADK memiliki 2 tab, yaitu adalah form petugas ADK dan checklist persyaratan. Bisa kita langsung isi. Nah, kemudian bisa juga kita langsung next untuk masuk ke checklist persyaratan. Nah, di sini dari ADK sendiri bisa langsung mencoba mencek dari dokumen yang sudah disertakan apakah sudah lengkap
menyesuaikan daripada tipe dari pinjaman KPR yang ada. Nah, jadi tinggal langsung melakukan centang pada setiap centang yang telah disediakan. Nah, kemudian bisa langsung saja simpan. Nah, di sini terdapat dua tombol, yaitu adalah untuk memastikan apakah benar atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.